Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa penghematan anggaran negara ini terus disampaikan, pesannya betul-betul ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara. Saya akan kutip di acara terakhir yang dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto di mana pesan ini juga kembali disampaikan. Acara ini kembali ataupun juga acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu adalah acara penyerahan secara digital, daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa lalu. Dan juga ini yang disampaikan, saya akan langsung kutip supaya sama persis, tidak ada yang salah, tidak ada yang melenceng bahkan perkataannya. Beliau menyampaikan, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka waspada menghadapi tantangan-tantangan yang tidak menentu. Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi, saya tekankan, hemat. Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros. Itu yang betul-betul ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan bukan hanya pada kementerian ataupun juga lembaga, tapi juga pada jajaran pemerintah daerah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuannya dengan penghematan besar-besaran ini, pemotongan anggaran, dan apakah memang mampu dilaksanakan? Bagaimana pengawasannya? Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Guru Besar Ekonomi IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Didin. Selamat malam. Baik, dan juga akan menilai tentunya dari kacamata ataupun juga sudut pandang kebijakan publik. Beliau merupakan pakar kebijakan publik, Bapak Lisman Manurung, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Siap. Selamat malam, Pak Lisman. Baik, dan juga nanti akan bergabung dengan kita Bapak Wihadi Wianto selaku perwakilan juga dari DPR fraksi Gerindra yang akan memberikan pandangannya. Kita akan coba cek terlebih dahulu apakah Pak Wihadi sudah bergabung. Selamat malam, Pak Wihadi. Malam, Iwan. Selamat malam Baik, semuanya. Pak Wihadi sudah bisa mendengar jelas ya suara kami ya di sini? Bisa. Baik, ya Pak Wihadi, tadi di awal saya tidak tahu apakah Pak Wihadi mendengar atau tidak, tapi saya ulang kembali apa yang dikatakan, dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa acara, termasuk juga acara di Istana Negara, yang betul-betul menekankan, bahkan pilihan katanya adalah kita harus betul-betul kencangkan ikat pinggang. Sekali lagi saya tekankan hemat. Apa yang menyebabkan Pak Prabowo begitu menekankan sekali untuk menghemat ini, Pak Wihadi? Apakah memang karena kondisi global atau sebenarnya ada rencana-rencana lain mengenai penggunaan anggaran? Pak Wihadi, silakan. Jadi begini, dari awal Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa APBN kita ini ada inefisiensi sekitar 30%. Nah, kemudian didukung oleh kondisi ekonomi global dan juga banyaknya program kerja yang harus dibuat pada saat nanti, maka benar-benar harus efektif sehingga apa yang saat ini mungkin dilihat 30% itu, pemborosan 30% itu dapat diperkecil atau bahkan hilang dari pemborosan itu. Nah, pemborosan itu seringkali kalau kita lihat di sini adalah bagaimana adanya sesuatu pemborosan dilakukan dari kementerian-kementerian. Nah, inilah kembali lagi Pak Prabowo selalu menekankan bahwa kita harus berhemat, tidak boros-boros, artinya bahwa anggaran APBN itu dimanfaatkan untuk pembangunan, bukan untuk hal-hal yang mungkin seringkali banyak dikatakan seminar-seminar ataupun juga hal-hal yang mungkin perjalanan dinas yang kemudian setiap kali juga seringkali dilakukan. Nah, ini memang menjadi sorotan daripada Pak Prabowo bahwa memang pemborosan ini sebisa mungkin untuk diperkecil, bahkan mungkin ini sangat-sangat juga menjadi perhatian kita semua karena justru daripada inti programnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti misalnya program stunting yang dulu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa anggaran program stunting itu hanya dipakai untuk seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan, tidak untuk melakukan pemberantasan stunting dan dengan aksi-aksi di lapangan. Nah, inilah
salah satu hal contoh yang pemborosan itu yang memang harus dihemat, dan untuk yang namanya pembangunan itu program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang kita tahu bahwa program-program itu adalah untuk kepentingan rakyat. Baik, Pak Wihadi, bisa jelaskan juga kepada kita sebenarnya selama ini dinilai oleh Pak Prabowo Subianto ini sejauh mana kebocorannya, seberapa besar sampai Pak Prabowo ini concern betul. Karena kalau kita tahu seminar yang tadi dikatakan perjalanan dinas itu juga merupakan agenda penting yang harapannya juga akan ada feedback positif untuk pemerintahan kita. Tapi kalau tadi sampai mengetahui kejadian di lapangan, anggaran yang harusnya ini digunakan untuk mengatasi masalah stunting, tapi malah digunakan untuk hal seperti itu, kebocorannya sampai seberapa besar sebenarnya Pak Wihadi? Ya, yang dikatakan Pak Prabowo bahwa 30% daripada APBN kita itu adalah tidak efektif atau ada pemborosan sekitar 30%. Nah, ini 30% itu angka yang cukup tinggi kalau kita lihat dari postur anggaran kita, dan ini saya kira dengan 30% itu bisa membuat satu program yang sangat-sangat berguna bagi rakyat. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa memang betul perjalanan dinas maupun seminar itu bukannya tidak mungkin dan bukannya tidak perlu, tetapi itu perlu mungkin diefektifkan, dan juga perlu yang namanya perjalanan dinas maupun seminar itu yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar memberikan manfaat. Jadi kita melihat bahwa di sini anggaran yang 30% ini yang Pak Prabowo katakan bahwa ada pemborosan mungkin bisa dikurangi dan juga mungkin diefektifkan lebih jauh lagi, sehingga yang namanya APBN ini benar-benar berguna untuk pembangunan dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya, dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Baik Pak Wihadi, kita sudah dapatkan angkanya Prof. Pak Lisman, sampai 30% kebocoran digunakan untuk hal-hal yang tidak efektif, bukan menyalahi aturan, tapi tujuannya itu tidak untuk masyarakat, tidak bawa manfaat. Bagaimana melihat ini Prof? Ya, kalau saya malahan setelah 30% itu kan sebenarnya benchmark waktu zaman Orde Baru itu, dari Profesor Sumitro dan ICOR Analysis namanya. Incremental Capital Output Ratio, bocornya itu 30%. Dalam penelitian saya malahan ini naik di era reformasi, mendekati 40%. Mendekati 40%. Ya. Ini sampai era kemarin atau hanya era setelah reformasi? Ya, terutama 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir, ya. Baik. Saya ada mahasiswa yang saya bimbing lah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kompleks yang disebut kebocoran itu. Ada yang tidak efektif kayak tadi contoh-contoh dari Pak Wihadi, tapi ada juga yang memang pihak internal maupun eksternal memanfaatkan APBN untuk penyimpangan. Contohnya, walaupun itu bisa dikatakanlah waktu BPK atau BPKP misalnya itu formalnya seperti tidak ada penyimpangan gitu. Nah, jadi artinya mengelabui sistem. Ya, jadi contoh begini. Karena saya pernah 6 tahun di birokrasi di eselon 1 saya. Jadi di internal yang lebih berat ini. Jadi mereka sudah nandai nih. Misalnya sebuah departemen sekian. Itu sejak awal sudah ditandai bahwa kira-kira mereka katakanlah sekitar 20% ini sudah terdistribusi. Jadi yang efektif hanya 80% sebenarnya, yang jadi anggaran itu, dan bisa di departemen lain bisa lebih lagi. Itu di internal. Maaf, itu dari mulai yang pejabat-pejabat yang tinggi sampai ke eselon-eselon gitu. Nah, ini yang internal sebenarnya harus diselesaikan dengan BPKP, bahkan dengan BPK untuk ada indeks keberhasilan pengukuran. Jadi menteri diminta supaya kalau ditemukan kebocoran, dan saya kira BPKP punya data BPK, kebocoran per kementerian itu, lembaga-lembaga non kementerian itu mereka kalau ternyata 30%, kalau perlu perintahkan hanya 10% misalnya gitu, itu sudah luar biasa itu. Tapi dari eksternal juga itu, maaf ya, di Banggar itu sudah ada pembicaraan. Pembicaraannya apa, Prof? Deal. Yang deal antara
kementerian dengan Banggar. Kementerian dengan Banggar, iya. Agar kemudian dananya cair, sehingga harus apa? Nah, dan nanti yang sudah pakai bintang itu, ya untuk pihak-pihak mereka yang sudah deal itu. Ini harus diselidiki. Gampangannya uang persenannya untuk mereka, ya, begitu gampangannya. Semacam begitulah. Oke. Itu kebocoran juga. Itu DPR. Belum, maaf, para katakanlah pengusaha-pengusaha tertentu, ya, itu sudah deal dengan DPR bahwa misalnya APBN-nya jatuh ke proyek-proyek itu ke mereka. Jadi agak berbagai modus di mana kebocoran itu tidak semata-mata katakanlah tidak efektif. Itu bahasa saya itu tidak efektif tadi. Misalnya tadi dipakai seminar yang berlebihan, ya, perjalanan yang berlebihan. Itu internal. Internal. Tapi ada faktor eksternal yang plus ternyata yang internal yang lain yang dibintangin tadi. Ya. Jadi masing-masing sudah memperoleh jatah. Ada jatahnya di kementerian-kementerian itu. Ada hubungannya juga dengan Banggar. Itu DPR. Internal. Ya. Ini yang menurut saya kebocoran lebih serius. Oke, baik. Nah, yang eksternal. Dua jalur. Satu, deal antara orang Banggar dengan kementerian dan non-kementerian. Plus pengusaha-pengusaha yang sudah menandai bahwa proyeknya itu jatuh ke dia. Itu adalah deal dengan juga Banggar. Pihak-pihak yang di legislatif lah. Dan itu terjadi juga di daerah-daerah. Baik, tingkat provinsi, begitu kan? Kemudian sampai tingkat kota, kabupaten. Juga. Baik, kita punya dapatkan catatan dari Prof. Langsung saja diberikan tanggapan oleh Pak Wihadi. Silakan Pak Wihadi, karena ada sangkut pautnya tadi masalah Banggar, DPR, kemudian juga kebocoran tadi. Ternyata ada hubungannya juga dengan pihak eksternal, non pemerintah ataupun juga non DPR tadi. Silakan, Pak Wihadi. Jadi begini ya. Jadi begini. Halo? Ya, silakan Pak Wihadi teruskan, kami mendengar. Ya. Nah, jadi begini, yang dimaksud itu apa yang disampaikan oleh Prof tadi adalah bagaimana proses daripada anggaran. Sejauh yang kami tahu bahwa proses anggaran di DPR itu dengan rapat-rapat itu juga sudah jelas bahwa apa yang disampaikan oleh proses daripada anggaran itu, misalnya itu proses daripada biaya belanja modal, belanja barang, terus kemudian belanja pegawai. Nah ini ketidakefektifan ini kan 30% itu kan menjadi sesuatu hal yang terjadi. Kalau saya sampaikan tadi, banyak yang memang program-program yang tidak berjalan dengan baik tetapi anggarannya ada. Nah ini semuanya memang dibahas di dalam anggaran di DPR, dan kami sebagai legislatif itu memang membahas daripada anggaran itu dengan eksekutif itu sangat transparan. Setiap kementerian kemudian mengajukan juga anggaran-anggarannya dan sesuai dengan peruntukannya. Dan perlu diketahui bahwa DPR itu sudah tidak masuk kepada satuan 3, jadi sudah tidak sampai kepada bentuk daripada pekerjaannya, tetapi hanya gelondongan. Itu yang sudah kita tahu, itu keputusan MK. Jadi mungkin apa yang dikatakan Prof itu adalah mungkin pada saat keputusan MK itu belum ada. Tetapi sekarang ini kita sudah tidak lagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya berbicara mengenai masalah anggaran itu adalah gelondongan dengan kementerian dan juga peruntukan daripada mata anggarannya itu jelas belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang. Nah ini Pak Prabowo melihat juga bahwa kebocoran itu yang dinyatakan 30% itu adalah secara global semuanya, bahwa ada ketidakefektifan daripada penggunaan daripada anggaran itu. Ini kita bicara tidak efektif penggunaan daripada anggaran itu. Jadi saya kira itu yang perlu kita perjelas, bahwa sejak dari keputusan MK kita ini tidak lagi membahas satuan 3 sudahan gitu. Jadi kita hanya gelondongannya saja. Anggaran ini kementerian ini sekian, untuk belanja barang sekian, belanja modal sekian, belanja karyawan sekian, belanja pegawai sekian. Itu aja yang kita bahas dan kita kritisi mengenai masalah bentuk programnya. Setelah jadi baru kita akan bentukan pengawasan daripada pelaksanaan anggaran itu. Jadi itu saja saya kira. Baik.
Ya Pak Wihadi, nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan balik dari Prof. Didin, termasuk juga ada catatan mengenai kebocoran anggaran ini. Pak Lisman, setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa? Tolonglah para menteri berhemat dulu 5 tahun saja setidaknya. Kalau memang bisa dipangkas sampai 50%, penyelenggaraan mulai seminar, perjalanan luar negeri, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu yang masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada catatan dari Pak Lisman mengenai hal ini. Kita kembali lagi masih soal kebocoran anggaran dan bagaimana upaya untuk penghematannya. 40% ternyata kalau kata Prof. Didi. Pak Wihadi tadi menyampaikan 30%. Catatan Pak Lisman. Yang saya lihat dari presiden yang kesekian, ya, semuanya berusaha untuk mengatasi kebocoran ini. Oke. Nah sekarang saya percaya bahwa Pak Prabowo sebagai elected official ya, yang paling bertanggung jawab mengenai siapapun di Indonesia ini, bukan pihak-pihak lain ya, berdasarkan mandat dari rakyat. Dan bersih suara yang masuk ya, dengan macam-macam. Nah, beliau merasa bahwa dia mencoba untuk membuat rakyat benar-benar mendengar ini. Kan itu kan udah dari dulu kan. Kalau nggak salah, ayah beliau juga bilang itu 30% itu kan. Dan terus hampir setiap presiden berusaha mengatasi ini dan tidak berhasil. Kenapa tidak pernah berhasil? Pak Lisman, catatannya. Kita salah menghitung, salah mempertimbangkan bahwa kita hanya belajar atau kita hanya berusaha untuk melakukan efisiensi, efektivitas. Nah, Pak Prabowo ini kan pernah jadi pengusaha ya. Di sektor publik bukan hanya efisiensi, efektivitas, tapi the value of money, uang saya kan. Kalau saya jadi pengusaha, tidak saya cukup hanya melihat apakah anak buah saya kerja secara efisien, ya kan, dan efektif. Tapi you hargai nggak uang yang sekarang ada ada penilaian secara pada tanda kutip. Anda menghargai bahwa ada uang milik saya yang kita sedang gunakan di sini dan bagaimana masa depan uang ini tentu seperti apa. Nah ini sekarang kita lihat, ini kan public money ya. Uang rakyat ini dalam pandangannya Pak Prabowo, karena saya dengar dengan sedikit saja, beliau bilang biarkan dulu uang itu mengalir sampai ke rakyat, ya kan gitu, dan rakyat akan bekerja dengan baik. Maksud saya begini, kalau jembatan itu dibangun, umur ekonomisnya mestinya kan 12 tahun ya, ini kan sudah diatur supaya 6 tahun bisa direhab lagi kan, ada anggarannya. Nah hal-hal seperti inilah nanti yang kemungkinan besar yang harus dikoreksi besar, karena kinerja birokrasi kita ini kan banyak kan berbasis
parameter standar ya. Sementara yang sekarang diperlukan oleh rakyat itu, saya dapat apa dari uang yang saya sumbangkan sebagai pajak, dan itu sudah normal di semua negara. Bahkan kalau di Australia dia merasa ikut ikut merasakan bahwa pemerintah sudah menghargai pajak yang dia bayar. Seringkali kalau di sana itu ambulans dengan cepatnya melakukan pelayanan untuk show off bahwa uang Anda tidak kita awur-awur gitu. Nah, Presiden seperti yang dikemukakan beliau ini ingin bahwa pada masa periode ini kalau bisa ya tuntas lah. Oke, baik. Jika upaya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masa-masa presiden sebelumnya dan kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, cukupkah hanya dengan instruksi demi instruksi di acara demi acara seperti tadi dilakukan, atau perlu instrumen tertentu, Pak Lisman? Ya tentu perlu dilakukan bukan hanya aspek penegakan hukum ya, tetapi membahasa rakyatkan itu bahwa uang itu sedang diolah oleh para birokrat ini sesuai dengan harapan kami kan. Karena kan artinya sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Kalau mau jadi kaya kan jadilah pejabat kan gitu, anaknya dibayar sekian banyak, begitu diangkat jadi kepala dinas itu ada pesta besar. Nah, tapi uang siapa yang sekarang dipermainkan? Di sektor swasta itu nggak ada, itu pesta-pesta itu nggak ada. Tunggu dulu, nanti kalau saya nggak bisa bekerja nggak ada urusan ini kan gitu ya. Artinya Presiden ingin menunjukkan bahwa ini uang yang kita ambil dari pajak atau pendapatan negara, kita usahakanlah itu utuh dibelanjakan dulu untuk seluruh kebutuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Baik. Ya, jadi kalau disebut misalnya, saya pernah dapat informasi dari ini pernah contoh soal ada bantuan dari pemerintah DKI terhadap satu pihak 100 biji mesin jahit. Setelah dibuka gudangnya nggak ada mesin jahitnya kan gitu. Nah, seperti apa itu ceritanya? Nggak ada. Dan itu tidak hanya terjadi di situ saja kan. Kan banyak hal-hal yang sudah terbiasa dalam sistem kita. Sesuatu yang dianggap biasa. Caranya biasa maksudnya begini. Kan daripada kamu capek-capek, saya kasih mesin jahit, mendingan uangnya saja kan ya kan gitu. Ya sudah. Nah, ini sudah menjadi sistemik kan di kita kan, yang mestinya tidak perlu terjadi lagi ketika kita mengharapkan bahwa kebocoran itu betul-betul dapat dihentikan dengan tujuan ketika dia tidak bocor, uang mengalir ke rakyat memperoleh kesempatan kerja dan memperoleh uang yang lebih banyak untuk dibelanjakan dan kemudian mendrive ekonomi, banyak kegiatan usaha kan seperti di negara-negara lain ya. Dan Vietnam maju loh mengenai itu. Mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum Prof Dini juga berikan pandangan, termasuk juga tanggapan yang disampaikan oleh Pak Wihadi tadi mengenai bagaimana kemudian terbentuknya kesepakatan mengenai anggaran. Pak Wihadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lisman bahwa ini bukan upaya pertama, tentunya sudah ada upaya-upaya kemarin untuk menekan kebocoran tapi gagal terus. Mungkin silakan diberikan tanggapan mengenai hal ini. Kemudian juga yang kedua, apakah memang Pak Prabowo ini berupaya untuk mengetat anggaran karena memang pemasukannya, pendapatan negara kita ini memang sangat kurang untuk bisa melakukan atau mewujudkan semua rencana Pak Prabowo di masa pemerintahannya, Pak Wihadi? Jadi begini, saya sedikit memberikan satu tanggapan terkait dengan permasalahan postur APBN. Postur APBN kita memang sudah jelas bahwa tahun 2025 itu kan sekitar 3.600 triliun. Dan dari situ memang kita melihat ada 2.000 dari penerimaan 2.900 dan kita masih ada defisit 3.500 misalnya kemarin. Nah, dari hal itu kita lihat sebenarnya optimis mengenai masalah penerimaan, kita masih optimis terhadap masalah itu. Nah, cuman begini, kita kan melihat Pak Prabowo ini melihat bahwa dengan kalau kita lihat selalu pidato-pidato beliau itu menekankan bagaimana uang-uang yang tidak berguna, yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.
karena permasalahan daripada penggunaan daripada anggaran itu, ketidakefektifan daripada anggaran itu. Jadi ini kita tekankannya berbeda. Jangan ditarik mengenai masalah permasalahan daripada permasalahan anggaran itu, ya, anggaran yang mungkin kebocoran itu sampai di mana. Tetapi kan kita lihat dulu daripada pembicaraannya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa efektivitasnya itu harus dijelaskan dulu nih. Jadi anggarannya itu ada, tetapi dipakai untuk tidak kepentingan daripada pembangunan, begitu kan, atau tidak dipakai tapi dihambur-hamburkan, gitu kan. Nah, kalau kita melihat tadi yang disampaikan itu bahwa anggaran itu dipakai untuk pembangunan, artinya ada pembangunannya, dan kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya pembangunan itu misalnya tidak sesuai, ada BPK, ada BPKP yang memeriksa itu, sehingga seringkali memang kerugian apa mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam dari anggaran itu, maka pembayaran kerugian itu akan selalu dilakukan. Nah, ini mekanisme ini kan sudah berjalan. Jadi artinya yang disoroti oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana ketidakefektifan daripada anggaran itu yang ada tetapi tidak berguna atau istilahnya bukan tidak berguna, tapi ini tidak efektif lah, begitu kita katakan. Nah, ini yang harus jangan ditarik-tarik dulu nih permasalahannya. Pak Prabowo mengatakan bahwa seperti ini. Nah, ini concern Pak Prabowo tahu sekali bahwa apa yang disampaikan penghematan daripada anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dengan program-programnya Pak Prabowo, dengan program-program quick win-nya Pak Prabowo yang untuk kepentingan rakyat banyak, gitu kan. Nah, inilah jadi kita harusnya memutuskan bahwa Pak Prabowo benar-benar ingin mengefektifkan ini. Efektifkan berarti apa? Berarti harus benar-benar kementerian itu menyusun daripada anggarannya itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang itu kepentingannya yang berguna. Jadi misalnya seminar yang seharusnya 10 kali saja bisa aja, ya jangan dibuat 20 kali atau 30 kali, 10 kali udah selesai. Misalnya ini sudah selesai. Kemudian kunjungan juga ke daerah yang memang harus dikunjungi, tidak perlu semuanya. Nah, ini penghematan ini yang dilakukan dalam APBN itu, gitu. Ini kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu dan juga Pak Iman adalah ini kan permasalahan memang ya kalau jelas-jelas ada barangnya, ada proyeknya tapi tidak adanya, ya itu sudah bertahap masalah korupsi, gitu kan. Itu tentu ada penanganan tersendiri bahwa memang itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi, gitu kan, karena memang tidak melakukan ini. Tetapi kan bukan itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah bagaimana mengefektifkan daripada APBN ini untuk kepentingan dengan penghematan, untuk kepentingan pembangunan yang lain, begitulah. Jadi itu mungkin jangan lari dulu. Ini masalahnya harus tidak melebar kemana-mana, tetapi melebarnya adalah efektivitas daripada anggaran itu. Baik Pak Wihadi, kita akan bicara sesuai dengan koridornya. Nah, Pak Prof Didi juga mungkin sudah diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi, terutama tadi awal sebelum jeda. Iya, begini, bayangkan 30% saja. Kalau saya kan 40% tuh. Itu 1.200 triliun. Gak mungkin hanya karena soal-soal seminar, soal-soal inefektivitas. Ini pas dalam bahasa referensi ekonomi politik, itu sebenarnya leakages. Jadi inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan hal-hal yang sebenarnya sepertinya tidak dilaporkan ke BPK misalnya atau diaudit oleh BPKP seperti tidak ada apa-apa, padahal di dalamnya sudah mengandung kebocoran. Itu yang saya contohkan adalah di birokrasi itu sudah terbiasa, ada kebiasaan bahwa sudah dibintangin itu. Bahwa misalnya tadi 20% itu bagaimana itu mengejar yang itu. Kalau soal jumlah yang dipakai dari 20 seminar jadi hanya 10 dan sebagainya, itu kecil itu menurut saya. Oh, oke. 1.200 itu gede banget. Dan itu berarti ada di kementerian, non-kementerian, di daerah. Yang itu harus presiden bisa bicara dengan kepala BPKP yang internal, kepala BPK yang internal, dan kasus-kasusnya itu bisa diidentifikasi sebenarnya menurut saya. Jadi
leakages itu, bocornya itu, bayangkan ini contoh ya, di bidang yang sangat fisik nih, infrastruktur fisik ini, itu apa namanya, speknya itu ada yang hilang, ada yang hanya 50% di daerah tertentu. Daerah tertentu memang ada yang bagus itu paling 10-20%, ada yang sampai 60% yang fisik itu. Ini kan harus diselidiki ini, modus-modus kebocoran. Jadi kebocoran itu inefisiensi, inefektivitas, korupsi, dan spek-spek yang tidak terpenuhi itu. Kan tadi ada belanja modal, belanja barang. Ini adalah kunci-kunci di mana korupsi terjadi, manipulasi terjadi. Tapi mungkin secara akunting, diperiksa itu masih tidak ada penyelewengan gitu. Baik, Prof. Ini yang harus diselidiki. Menurut saya Presiden bisa bicara dengan kepala BPK, dengan kepala BPKP yang internal, BPK yang eksternal audit. Itu modus-modus itu sudah tercatat di kalangan mereka. Baik, kita sampai di situ poinnya, modus-modus kebocoran. Nanti Pak Wihadi juga bisa berikan tanggapan, karena kalau catatan Prof Didin, kalau hanya mengurangi perjalanan dinas, seminar-seminar dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seremonial tidak akan terlalu berefek banyak, itu kan tidak akan sampai kemudian 30% ataupun juga menutup 30-40% tersebut. Nanti silakan diberikan tanggapan Pak Lisman, Pak Wihadi juga, termasuk juga salah satu hal yang akan digunakan pemanfaatan dari anggaran yang berhasil dihemat ini adalah membangun infrastruktur. Nah, satu hal juga ditekankan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto adalah jangan sampai kemudian infrastruktur ini dibangun tapi kemudian sia-sia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda. Kita mengerti bahwa infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk pihak pekerjaan umum dan pihak yang melaksanakan pembangunan tersebut, terima kasih atas perencanaan pelaksanaan yang baik. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Saya kira itu yang Selain kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai catatan dari Prof Didin tadi, ada modus-modus kebocoran, sehingga kalau dikatakan menghemat perjalanan dinas, menghemat kemudian kegiatan-kegiatan seremonial, seminar, itu tidak hanya sampai atau tidak hanya mencukupi 30% tersebut kebocoran anggaran yang sudah ada. Tadi kita juga simak, kita juga dengarkan apa yang menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Infrastruktur dibangun dengan uang rakyat, sehingga kemudian harus dibangun sesuai dengan spesifikasinya, harus efisien dan juga harus betul-betul bermanfaat, tidak sia-sia. Ada catatan mengenai hal ini juga, kebocoran anggaran dari pembangunan infrastruktur yang dinilai sia-sia selama ini, Pak Lisman. Yang bukan infrastrukturnya yang sia-sia ya, tetapi kualitas dari infrastrukturnya itu yang membuat rakyat menderita gitu loh. Nah, kalau ini terjadi terus, yang akan membayar pajak kan rakyat ya, tetapi mereka menurun terus kemampuan daya beli mereka, dan kita akan dapat apa? Nah, itu kan yang selalu yang secara sekilas diingatkan oleh Bapak Presiden ya. Biarkan dulu uang itu mengalir ke bawah kan gitu. Ibarat makanan ya, jangan comot dulu, bagi dulu semuanya baru kita melihat pertumbuhan kan gitu. Nah, ini sekarang belum apa-apa kan sudah mau dipestakan ini nih. Si Pak ini sudah mau dibikin pestanya gitu loh. Jangan dulu dong pakai pestanya. Karena gini ya, kalau uang itu mengalir ke sektor-sektor ekonomi ya, masuk sampai ke bawah,
rakyat kita punya daya beli yang lebih baik lagi, kan mereka kan akan mendrive bisnis kan. Ketika bisnis berkembang, kan itu kan berarti akan menyerap tenaga kerja, dan ini akan terjadi dengan semestinya apa adanya. Pak Prabowo kan orang bisnis, nah beliau paham betul itu kan. Nah sekarang bagaimana tanggung jawab kita semua secara keseluruhan ya, ini adalah public money. Seperti yang saya contohkan, saya bukan soal pencurian mesin jahitnya, tapi bagaimana hati nurani orang yang berani mengakali itu ya. Sementara dengan 100 mesin jahit misalnya, itu kan sudah mendrive 100 orang pekerja kan gitu. Kira-kira begitu maksud saya, bukan maksud saya bahwa ini soal pelanggaran kecil ya, dan itu kan terjadi baik dalam kualitas jalan di pedesaan itu kan masih ada jalan yang di sana terus nggak ada jalannya lagi. Nah, bagaimana ini dihayati oleh si birokrat, barisan birokrat yang harus respect kepada presiden sebagai penanggung jawab rakyat ya. Nggak ada pihak lain yang bertanggung jawab pada rakyat kecuali presiden dan elected official yang lain, dan artinya DPR kan gitu. Dua pihak ini yang dipilih oleh rakyat untuk melakukan segala sesuatu kepentingan rakyat. Baik. Begitu loh. Ya, baik. Nah, berikutnya juga Pak Wihadi, silakan diberikan tanggapan terhadap modus-modus kebocoran tadi yang disampaikan oleh Prof. Didin sebelum jeda. Kalau hanya mengurangi kegiatan seremonial, tentunya itu hanya kecil saja dampaknya. Begitu, Pak Wihadi. Termasuk juga tadi seruan dari Pak Prabowo Subianto, pemanfaatan anggaran untuk membangun infrastruktur yang memang tepat sasaran dan juga tepat spesifikasinya. Pak Wihadi, silakan. Ya, apa yang disampaikan dari Prof. Didin itu kalau kita melihat total daripada anggaran terus kemudian dipotong 30%. Tapi perlu diingat bahwa anggaran itu 40%-nya itu hampir 50% ya mungkin itu adalah untuk belanja pegawai. Artinya itu adalah untuk pegawai. Belum kita bicara mengenai masalah belanja barang, terus kemudian juga ada transfer daerah. Nah, transfer daerah ini perlu juga bahwa kebocoran itu bukan berarti, makanya Pak Prabowo juga selalu mengatakan bahwa cukuplah gubernur-gubernur, bupati-bupati begitu kan untuk tidak melakukan seremonial. Artinya kan itu secara terstruktur itu memang pada saat dilakukan transfer daerah itu adalah kepentingan-kepentingan itu juga akan ada dalam anggaran itu. Jadi tidak bisa kita memotong itu karena 40-50% itu sudah anggaran kita itu sudah terpotong oleh belanja pegawai. Jadi untuk membayar pegawai, untuk membayar tunjangan dan segala macam itu sudah 40%. Dari untuk infrastrukturnya itu justru sebenarnya porsinya nggak terlalu banyak kalau kita lihat di situ. Kalau dengan kita melakukan itu ada transfer daerah segala macam. Tapi nantilah kita akan bedah satu persatu sehingga jelas permasalahannya. Tapi intinya di sini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa ini anggaran ini harinya untuk kepentingan rakyat. Nah inilah yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga dalam masalah konteksnya dengan infrastruktur. Yang dimana infrastruktur itu haruslah yang bisa memudahkan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak ini ya siapa? Pak Kamlu ya siapa? Ada Pak Risman di sini juga itu tadi yang memberikan pandangannya, Pak Wihadi. Pak Risman ya, Pak Risman. Mohon maaf. Ya Pak Risman itu tadi sampaikan mengenai masalah bagaimana masyarakat kita ini merasa tidak bisa menikmati infrastrukturnya. Memang ada beberapa hal yang ini juga Pak Prabowo temukan sekarang ini adalah bagaimana pembangunan bendungan, bukan hanya infrastruktur. Nah, banyak juga bendungan dibangun tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena apa? Karena saluran daripada sekundernya, saluran tersiernya itu belum dibangun, belum ada gitu, sehingga ini bendungannya ada tetapi belum bisa mengalir juga. Nah ini memang perlu ada yang namanya kita melakukan audit satu persatu, dan juga kita seringkali kita juga melihat bahwa kepentingan rakyat ini dan pembangunan yang baik tentunya akan bisa dimanfaatkan. Nah inilah makanya Pak Prabowo selalu menekankan itu, bahwa ini dengan infrastruktur yang sudah dibangun, dan Pak Prabowo sekarang ini beberapa kali sudah meresmikan, ini adalah memang upaya yang dipakai untuk pemanfaatan anggaran itu untuk kepentingan rakyat.
Tetapi tetap ditekankan bahwa ini benar-benar berguna bagi masyarakat, dan karena ini adalah uang rakyat, uang pajak daripada rakyat, maka juga harus bisa memberikan akses manfaat kepada rakyat. Jadi saya kira ini semuanya kita ingin bahwa pemerintah Pak Prabowo ini benar-benar ke depan 5 tahun dengan semangat Pak Prabowo. Kita tahu bahwa kita semuanya ingin bahwa dengan program-programnya Pak Prabowo sekarang ini yang kepentingan rakyat, itu kan, ini kita bisa melihat yang namanya Pak Prabowo belum sudah menaikkan gaji guru, kemudian menaikkan UMP. Nah, gaji guru malah 100%, kemudian UMP juga dinaikkan, terus kemudian gaji hakim juga dinaikkan. Artinya di sini bahwa rakyat ini benar-benar asas manfaatnya juga daripada anggaran ini memang diberikan kepada rakyat yang membutuhkan gitu. Jadi inilah saya kira kita mesti harus memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan kabinet semuanya untuk benar-benar mengawasi masalah anggaran ini. Baik, Prof, ini sudah ada contoh kasus tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, pembangunan infrastruktur, bendungannya dibangun tapi belum ada saluran-salurannya sehingga kemudian sia-sia saja. Nah, hal-hal ini kemudian jangan sampai terulang, itu yang betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ada pandangan mengenai ini? Ya, jadi saya itu sangat apresiasi sangat tinggi ya. Pak Prabowo itu dalam pidato yang pertama itu mengatakan akan menurunkan korupsi secara signifikan. Akan melarang penggunaan APBN, penyalahgunaan APBN oleh perorangan, kelompok, partai, dan lain sebagainya. Dan sekarang berulang-ulang juga ingin menyelamatkan bahwa kebocoran 30% itu kalau perlu diturunkan. Dan ini inline dengan selama ini bahwa indeks korupsi kita itu kan merosot. Yang pernah 0,71, 0,41 sorry. Itu tinggal 0,32. Jadi korupsi memang sangat tinggi. Kemudian ICOR kita 0,6 lebih, ya kan? Waktu zaman Pak Harto itu 0,5. Jadi inefisiensi juga naik. Ketidakefisien itu naik. Jadi ini adalah sangat tepat Pak Prabowo untuk terus-menerus mengatakan bahwa kebocoran APBN yang 30% kalau perlu diturunkan hanya 10% gitu. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Baik. Dan Pak Prabowo bisa bekerja sama dengan atau menguak dari BPKP dan BPK apa itu modus-modus kebocoran itu. Baik. Itu yang saya maksud adalah inefisiensi, inefektivitas, kemudian korupsi, dan tidak terpenuhnya spek. Nah, oleh karena itu, di samping itu nanti setelah tahu seluruh modus-modus itu, lalu dia perintahkan kepada seluruh menteri, seluruh kepala daerah agar punya indeks keberhasilan. Masing-masing itu dengan kebocoran yang harus ditekan sampai sekian persen. Dan indeks keberhasilan yang outputnya dan outcome masyarakat yang diterima masyarakat harus jelas. Itu saya kira bisa dikuantifikasi, dan perintah itu tinggal nanti di operation room-nya itu tinggal ngecek aja itu. Menteri tertentu ada kemajuannya nggak di dalam penurunan kebocoran, dan ada kemajuannya nggak output dan outcome yang diterima masyarakat. Jadi saya kira ini perlu dukungan karena memang ini sangat serius, disampaikan berulang-ulang, dan saya kira ini adalah momentum ya, masyarakat juga untuk mengawal ini semua. Baik. Termasuk Pak Wihadi, saya kira tadi di DPR, di Banggar juga sama-sama agar memang ini sinergi semua lembaga ya mendukung ini. Ya, Prof Didin sudah sampaikan tadi bagaimana step by stepnya apa yang harus dilakukan untuk bisa menjamin melaksanakan tadi instruksi dari Pak Prabowo untuk menetapkan anggaran, dan juga anggarannya semuanya digunakan untuk masyarakat. Penutup silakan Pak Lisman. Ya, dan saya kira yang tidak kalah pentingnya, dampak dari pola lama itu kan ego sektoral. Ya, karena di situ banyak hal yang ya macam-macam kan. Nah, sekarang memasuki situasi ini tampaknya Bapak Presiden minta kompak semua dalam kolaborasi lah. Jadi kalau ada misalnya beliau ini di Kabupaten A dan Kabupaten B, saya bisikin, saya mau bangun jalan di sini. Oh, jangan dulu dong. Oke, yang mana maksudnya kan gitu. Nah, ini kan seringkali kan 2 kabupaten yang berdampingan
melakukan hal yang tidak efisien karena tidak didiskusikan dulu kan gitu. Nah, dan sinergi dan juga sense of kompak lah kan gitu ya. Betul. Beliau mengharapkan seluruh kompak untuk pada masa-masa ini mumpung beliau masih bisa. Kan umur beliau kan sudah sekian tahun ya, minimal dia sudah menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk dilanjutkan oleh presiden-presiden yang lain, begitu Bu. Baik, Pak Lisman terima kasih, Pak Firdy juga terima kasih sudah memberikan pandangannya apa yang harusnya dilakukan oleh pihak pemerintah tentunya untuk bisa menjamin terlaksananya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pak Wihadi juga terima kasih, Pak Wihadi di sela-sela kegiatannya di Bali kabarnya. Ini masih menyediakan waktu untuk bisa berbincang dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih. Kita manfaatkan momentum ini seperti kata Prof Didi tadi, Pak Lisman juga katakan pentingnya kolaborasi untuk bisa menghemat anggaran, tujuannya semuanya untuk kepentingan masyarakat.